Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ke majelis ini untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram, kitab yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan bab tentang jual beli yang dilarang ya. Pada kesempatan pekan lalu kita sudah membahas tentang muamalat jual beli yang dilarang oleh syariat, yaitu hadis dari Jabir ya. Terakhir itu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah wa anisunya. Sampai situ ya kemarin ya. Nah, sekarang dari Anas. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah." Nah, muhaqalah disebut lagi di sini ya. Muhaqalah masih ingat Bapak Ibu ya? Muhaqalah itu membeli atau jual beli dengan cara apa kemarin? Sesuatu yang jumlahnya jelas dengan yang belum jelas ya, samar ya, itu muhaqalah. Misalnya menjual ya rambutan yang ada di pohon dengan apa misalnya ya dengan beras 10 kilo misalnya. Nah itu nggak boleh ya, itu muhaqalah. Kemudian yang kedua al-mukhadharah. Mukhadharah itu dari kata akhdar itu artinya hijau. Nah, mukhadharah itu adalah menjual buah-buahan sebelum kelihatan matang ya. Jadi masih mentah. Ijon namanya Pak ya. Nah, ijon. Kecuali memang ada buah yang dijualnya mentahan ya, ada ya? Ada. Nah, itu lain, di luar itu ya. Jadi ini biasanya buah itu dijual ya matang, jelas sudah matang. Ini masih pentil ya udah dijual. Lam yabdu solahuha. Jadi belum nampak ya, apakah ini akan bisa dimakan atau tidak. Nah, itu nggak boleh ya. Haram, atau dalam bahasa Jawa ijon tadi ya Pak Haris ya. Itu al-mukhadharah. Itu haram. Dan berikutnya wal mulamasah. Mulamasah itu jual beli dengan cara menyentuh. Kita nggak lihat, yang penting mana yang kita sentuh, nah itu yang kita beli gitu ya. Nah itu misalnya ada pakaian gitu ya di dalam karung. Nah nanti mana yang kita sentuh, nah itulah yang kita ambil. Nah itu kita nggak melihat barangnya, hanya dengan rabaan atau sentuhan itu juga dilarang oleh Nabi SAW. Jadi harus lihat barangnya. Wal munabadzah. Nah, munabadzah itu dengan cara melempar. Ya, kita melempar kerikil gitu ya. Ada beberapa gantungan baju misalnya, lalu kita lempar, mana yang kena lemparan kita, nah itu yang kita beli. Nah itu juga dilarang. Ya itu prakteknya di zaman sekarang ini. Pernah juga kita singgung ya pada pertemuan sebelumnya. Misalnya kita beli apa itu, tapi dengan cara melempar sesuatu. Ada semacam
apa namanya? Kolo-kolo. Bulat itu, lingkaran itu ya. Jadi kita lempar. Set. Nah, nanti jatuhnya di mana? Itu yang kita ambil. Nah, itu bentuk lain dari al-munabadzah. Nah, itu juga dilarang. Tapi banyak gak orang melakukan ini? Banyak gitu. Padahal ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini diulang pada hadis sebelumnya sudah ada, yaitu al-muzabanah. Muzabanah itu menjual sesuatu yang belum jelas dengan sesuatu yang belum jelas ya. Itu juga dilarang ya. Itu sudah disebutkan pada hadis sebelumnya. Misalnya kita membeli singkong yang masih di tanah. Belum jelas kan? Nah, yuk saya beli itu. Dengan apa saya beli singkong? Dengan kacang. Tuh di kebun saya ada kacang. Belum dipanen juga, masih ada di tanah gitu ya. Nah, itu muzabanah. Yang seperti itu juga dilarang. Kalau mau ya kacangnya keluarin, singkongnya dikeluarkan. Nah, ini hadis rawahu al-Bukhari. Jadi kalau kita gabung dari hadis sebelumnya Bapak Ibu, berarti jual beli yang dilarang ini ada berapa? 1 muhaqalah, kedua muzabanah, ketiga mukhabarah, kemudian mukhadarah, mulamasah, munabazah, sama anis sunya. 8 ya. 7 ya. 7. Itu ya di antara muamalat yang dulu di zaman jahiliyah terjadi. Tapi kemudian syariat Islam melarang jual beli seperti itu karena akan merugikan salah satu pihak atau bahkan mungkin kedua belah pihak. Ada potensi rugi. Oke, saya kira itu Bapak Ibu dan sekalian ya keterangannya jadi jelas ya. Maka jual beli seperti itu ya rusak gitu. Tidak sah ya jual beli seperti itu karena dilarang oleh syariat. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis berikutnya. Nah, ini ya penting diperhatikan. Mencegat orang yang mau menjual ke pasar lalu kita cegat, kita beli tengah jalan. Nah, banyak ya. Nah, jual ayam, dia mau ke pasar, kita cegat duluan, lalu kita beli di jalan. Nah, baik, mari kita perhatikan hadisnya. Antaus an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaku ar-rukban. Nah, janganlah kalian cegat ar-rukban. Rukban itu maksudnya orang-orang yang membawa barang dagangan. Nah, bisa sendiri, bisa kelompok gitu ya. Walaupun disebut secara jamak, tapi maksudnya biasanya orang bareng-bareng ya. Tapi ketika pun dia sendiri gitu ya, dari kampungnya mau ke pasar, lalu kita cegat untuk kita beli ya. Maka kata Nabi, la talaku ar-rukbana wala yabi'u hadirun libadin. Dan janganlah orang kota menjualkan barang milik orang desa yang dibawa dari desa ya. La yabi'u hadirun libadin. Qultu, aku berkata, kata Taus ya, li Ibni Abbas kepada Abdullah bin Abbas, ma qauluhu wala yabi'u hadirun libadin. Apa yang dimaksud? Tidak boleh orang kota menjual ya atau membeli ya atau menjualkan barang dagangan milik orang kampung gitu ya. Lalu dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, la yakunu lahu simsaran. Artinya dia jangan menjadi perantara. Si orang kota ini jangan menjadi perantara ya dari orang desa yang mau menjual barangnya. Hadis muttafaqun alaih wa lafdzu lil Bukhari. Baik, saya baca satu lagi karena ini sangat erat kaitannya. Yang kedua, hadis dari Abdullah bin Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqau al-jalab. Nah, janganlah kalian mencegat ya. Jalab itu barang dagangan, paman tulukiya pasturiya minhu. Nah, maka barang siapa yang dicegat,
Jadi orang dari kampung mau menjual barang ke pasar, lalu dicegat, tulukiya, pasturiya minhu, lalu dibeli barang itu darinya, fa idza ata sayyiduhu as-suqa, lalu ketika si pemilik barang yang tadi dari desa itu mendatangi pasar, fahuwa bil khiyar, maka dia punya pilihan untuk jadi dijual atau dia mengambil kembali barang yang sudah dijual. Hadis rawahu Muslim. Nah, baik Bapak Ibu dan Anjur sekalian, bagaimana penjelasan hadis ini? Yang pertama dari Abdullah bin Abbas tadi, jadi yang dimaksud yang pertama tadi ya, kaitan antara hadis Abdullah bin Abbas dengan Abu Hurairah tadi, sama-sama riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Yang kedua dari Muslim, yang pertama tadi lafadznya dari Imam Bukhari meskipun ada dalam riwayat Imam Muslim. Nah, yang pertama adalah kita tidak boleh mencegat orang yang mau menjual barang ke pasar yang dia belum tahu harga pasaran. Itu maksudnya. Yang dia belum ngerti harga di pasar itu pada umumnya berapa gitu. Dia belum tahu harga. Itu yang dimaksud, yang dilarang. Tapi kalau orang, tadi Pak Haris jual ayam. Sekarang itu orang penjual ayam bahkan dia nyari tempat sebelum nyampe ke pasar kan? Ya atau tidak? Saya kalau hari-hari tertentu mau ke Pleret, itu ada di pinggir jalan beberapa orang jual ayam. Dia nggak datang ke pasarnya, dia justru nunggu pembeli di situ. Dia udah ngerti harga. Maka dia sengaja memang cari tempat yang kira-kira bisa dilihat oleh orang banyak, padahal orang mau ke pasar. Nah, tapi dia enggak. Kalau begitu, boleh. Nah, paham ya? Jadi yang enggak boleh itu jika si penjual dari desa tadi, dia belum tahu harga. Lalu kita stop. Harga ayam di pasar itu misalnya 1 ekor ayam kampung 30.000 atau 50.000 gitu. Lalu kita beli 20.000. Nah, karena dia belum tahu harga pasar, nah, ya sudah dia kasihkan aja kan gitu. Lumayan lah, saya udah capek-capek dari kampung. Harganya lebih murah. Akhirnya pas dia datang ke pasar, sekalian lanjut aja ke pasar. Padahal ayamnya udah habis ayamnya. Nah, mungkin dia mau beli bawang atau apa kan hasil penjualan. Oh, ternyata harga ayamnya rata-rata 50.000. Rugi atau tidak? Nah, yang kayak gini ya nggak boleh. Yang kayak gini ya nggak boleh. Karena ada pihak yang dirugikan. Tapi kalau tahu harga barang dia ngerti, harga pasaran ayam yang mau dia jual ngerti, itu enggak, muskilah, enggak ada masalah. Jadi itu yang dimaksud oleh hadis ini, Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, termasuk tadi orang kota jangan ya menjualkan untuk orang desa. La yabi'u hadirun libadin. Itu pun maksudnya ya jangan dipahami secara mutlak, tapi maksudnya ketika orang desa itu mau jual barang dari desa, lalu kita yang tinggal di kota nyetop dia. Dan dia belum tahu harga pasaran barang yang mau dia jual. Lalu udah deh nanti saya beli aja semua, nanti biar ke pasar saya yang jualin gitu ya. Nah, dan dia belum tahu harga pasaran. Nah, ini yang dilarang. Tapi kalau dia sudah tahu harga pasaran, bahkan dia sudah menentukan. Si penjual ini dari kampung misalnya, dia bikin keletian lah gitu ya. Goreng kerupuk singkong gitu ya, balado dan seterusnya, dia udah tahu harga. Terus misalnya dia mau bawa ke pasar. Nah, dia sudah tahu harga kecuali ya. Nanti ada pengecualian. Walaupun orang yang jual tadi dia sudah tahu harganya. Kalau diborong oleh orang kota ini, kemudian orang kota ini mau menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini nggak boleh. Dengan harga yang mungkin naiknya 50% atau sampai 100%. Sementara kalau dia orang desa ini sampai ke pasar, dia udah tetapkan harganya. Katakanlah 1 bungkus keripik singkong balado itu misalnya, harganya dia 10.000. Dicegat sama orang kota, diborong semua. Lalu kalau orang kota itu yang jual, jadi harganya 20.000. Nah, jadi merugikan orang banyak. Nah, ini nggak boleh.
Karena memang pada umumnya kalau orang desa sampai ke pasar dia cuma satu bungkus 10.000. Itu udah biasa orang tahu. Loh tiba-tiba nggak datang barang. Ternyata udah diborong oleh orang kota dan orang kota itu menaikkan harga dengan harga yang tinggi. Nah sehingga orang-orang yang membutuhkan itu terzolimi. Dia terkena beban lebih besar. Nah ini nggak boleh. Ya. Tapi kalau wajar saja dia mengambil keuntungan wajar, nah itu bisa saja ya, bisa dilakukan. Nah itu yang dimaksud la yabi'u hadirun libadin atau la yakunu lahu simsaron. Jangan menjadi perantara. Karena ada potensi orang yang menjadi perantara orang kota itu dia menjual harga dengan jauh lebih tinggi. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, berdasarkan keterangan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab Minhatul Alam ya. Nah, kemudian yang kedua tadi kesimpulan lainnya adalah kenapa orang si pemilik barang tadi ketika dia sampai ke pasar, fa idza ata sayyiduhu asuqa fa huwa bil khiyar. Karena tadi dia belum tahu harga pasaran, ternyata setelah dia sampai di pasar gitu ya. Harga di pasar rata-rata lebih tinggi daripada harga yang dia terima waktu dicegat oleh orang itu. Nah akhirnya dia menyesal, aduh tadi kenapa saya jual di jalan gitu ya. Coba saya jual di pasar. Mungkin saya akan dapat untung lebih banyak. Nah maka si pemilik barang ini dia punya pilihan, punya hak khiyar ya untuk mengambil kembali barang yang sudah dia jual. Ini kalau dia tahu yang beli rumahnya di mana. Nah, yang repot kalau yang nyetop di tengah jalan, rumahnya di mana nggak tahu, kita nggak ngerti, si penjual itu nggak ngerti. Nah makanya kalau dia paham ini dilarang, harusnya dia si penjual ini tidak menjual di tengah jalan. Kecuali tadi dia tahu persis harga pasaran, maka itu tidak ada masalah. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi Islam itu ya betul-betul menjaga jangan sampai ada yang mengalami kerugian. Ada pihak yang dirugikan karena itu kezoliman. Nah itulah yang dilarang Bapak Ibu. Dan maka setiap transaksi atau jual beli yang berpotensi merugikan salah satu pihak itu pasti dilarang dalam syariat Islam. Nah, dan jual belinya menurut sebagian ulama batal jual belinya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa hikmahnya? Nah, di antara hikmah kedua hadis ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian adalah apa? Nah, tadi khawatir harga ditinggikan. Nah, bagi orang-orang yang datang ke pasar karena sudah diborong duluan oleh orang kota yang mencegat tadi. Nah, akhirnya kebanyakan orang merasa keberatan ya dengan harga barang yang dia butuhkan yang biasanya dibawa oleh orang desa kemudian menjadi mahal. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la yabi'u hadirun libadin ya da'u an-nasa yarzuqullahu ba'dhum min ba'din. Janganlah orang kota menjualkan untuk orang desa, biarkanlah orang-orang itu ya yarzuqullahu ba'dhum min ba'din. Diberi rezeki sebagian dari mereka oleh Allah Ta'ala dari sebagian yang lain. Nah, maksudnya apa? Nah, ini kalimat da'un nasa yarzuqullahu ba'dhum min ba'din. Biar orang desa dapat rezeki yang lebih ketika dia sampai di pasar dengan harga yang normal, dan biar orang-orang yang datang ke pasar dapat rezeki berupa apa? Beli barang dengan harga yang juga normal. Jadi sama-sama mendapatkan manfaat. Ya, si penjual dapat manfaat, keuntungan yang normal. Si pembeli juga dapat manfaat, mendapatkan barang yang dia inginkan dengan harga yang terjangkau normal. Nah, dan itu akan berubah jika dicegat di tengah jalan ada orang kota gitu ya. Nah, dia bisa menekan harga dari si penjual, tapi bisa meninggikan harga dari si orang yang mau beli. Nah, jadi itu akan hilang tadi ya kemudahan itu. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya, keterangan dari hadis terakhir ini tadi ya. Baik.
Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana, berarti ini kan kesannya seperti tengkulak Pak ya? Jadi dia memotong tengah jalan, alasannya daripada repot bawa ke kota, terus tak beli sini saja. Alasan yang mau beli? Iya, sini saja. Dia tak beli. Tapi harganya sekian. Kenapa? Saya dari sini ke kota, ke pasar, ya kan biaya juga kata si pembeli itu. Gitu. Nah akhirnya sepakat si penjual orang desa tersebut. Walaupun nanti dia sampai di kota, waduh, kok lebih murah ya? Nah itu loh. Kok dia dapat harga lebih murah? Gitu loh. Nah, padahal di pasar bisa lebih mahal. Ya. Nah. Tapi alasannya, ya kan transportasi kan di biaya juga. Ya. Bensin. Segala macam. Ini bagaimana Ustaz? Nah, selama tadi wajar, ya, tentu saja membawa barang misalnya dari Gunung Kidul ya, mau ke pasar Giwangan ya misalnya, jual buah misalnya. Pasti dia mempertimbangkan kan, kalau saya bawa sendiri, apalagi dia punya barang banyak, buah banyak yang mau dia jual, dia butuh alat transportasi gitu ya. Dia pasti menghitung itu kan. Tapi kalau dia belum tahu harga pasaran di Giwangan itu berapa buah, misalnya buah apa misalnya, kalau dari Gunung Kidul itu, alpukat misalnya, alpukat misalnya. Ya contoh aja, ini contoh ya. Dia panen alpukat gitu di Gunung Kidul. Kalau dia sudah paham betul, karena dia udah survei dulu harga pasaran alpukat di Giwangan itu berapa. Orang Gunung Kidul ya yang punya kebun alpukat. Tahu dia, harganya sekian. Nah, kemudian ada tengkulak datang. Nah, dia tawar-menawar gitu ya. Kalau dia udah tahu persis harga di pasar Giwangan berapa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, karena dia ngerti. Kalau saya jual sekian, terus dia tawar sekian, karena emang atas pertimbangan tadi biaya transportasi, masih masuk lah ya, keuntungan masih masuk. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia betul-betul nggak punya bayangan, nggak punya gambaran sama sekali, berapa harga alpukat per biji atau per kilo, dia nggak tahu. Nah, lalu tiba-tiba ada tengkulak beli dengan harga yang ditekan, murah sekali gitu ya. Akhirnya dia mau ngecek ke pasar Giwangan. Nah, misalnya dia sekilo jual ke si tengkulak ini harganya 20.000 alpukat misalnya. Ternyata di Giwangan alpukat itu sekilo 40.000 sekilonya. Nah, padahal dia punya alpukat hasil panennya kalau 100 kilo berapa? 1 kintal. Ya, katakan 1 kintal ya, karena kebunnya luas gitu ya. Dijual semua tuh. Dengan harga berapa tadi? 20.000. Tinggal kali aja kan? Kali 100 berapa jadinya? 2 juta ya. Padahal di pasar sekilonya 40.000. 4 juta? Ya. Wah, itu. Kan 2 kali lipat itu. Dia nggak tahu pas sampai di pasar ternyata harganya 2 kali lipat. Nah, setelah dihitung-hitung transportasi biayanya berapa, tetap dia ngerasa rugi. Lebih untung kalau dia bawa sendiri ke Giwangan, lalu di sana laku 40.000 per kilo. Nah, itu kan rugi itu. Tapi kalau dia udah ngerti di pasaran Beringharjo Giwangan 40.000, lalu dia perhitungan ya transportasi kira-kira butuh berapa, akhirnya dia jual ya udah 37.000 ke si tengkulak itu nggak ada masalah. Nah, jadi itu Pak Gani. Jadi dia tahu harga barang pasaran atau tidak? Kalau dia tidak tahu, itu yang nggak boleh. Kalau dia tahu nggak ada masalah. Berarti apa harus lakukan? Yang si petani tadi dia harus survei dulu supaya tahu harga barang. Nah, kalau gitu kan ditawar berapapun oleh si tengkulak dia udah ngerti harga kan. Nah, ada memang harga toleransi karena tadi untuk transportasi itu
Itu nggak ada masalah kalau dia tahu harga. Tapi kalau nggak tahu, ya itu yang tidak boleh. Bagi orang yang tidak tahu harga barang di pasaran. Itu wallahu a'lam bishawab. Itu yang tidak tahu tuh yang berdosa tuh yang menjual apa juga termasuk yang membeli. Yang beli itu rasanya ngakali gitu loh. Ya yang ngakali. Nah, kalau kita sudah ngerti hadis ini ya harusnya dua-duanya tidak melakukan. Gitu. Kalau udah tahu ya dalilnya ini. Nah, tapi kalau misalnya si penjual dia nggak ngerti dalil ini, nah lalu kemudian si tengkulak tadi ya memang mau ngambil untung besar, nah berarti yang dosa ya si tengkulak itu gitu. Nah ini, tapi memang kita semua harus paham ya hadis-hadis seperti ini, baik kita selaku penjual atau selaku pembeli, kita harus ngerti mana yang syariat Islam mengizinkan, mana yang tidak mengizinkan. Andai kata dia jujur misalnya, kita tengkulak jujur. Ada petani alpukat di Gunung Kidul. Ini saya beli semua 100 kilo. Emang harga di pasar berapa Pak? Kita jujur. Ya di pasar harganya 40.000 per kilo. Jujur memang kita. Boleh atau tidak kalau gitu? Boleh. Boleh. Kita jujur betul-betul apa adanya bahwa memang harga alpukat di pasar itu 40.000 per kilo. Jadi saya beli punya jenengan, semua saya borong. Misalnya harga 37.000 per kilo. Itu nggak ada masalah. Yaitu, wallahu a'lam bishawab. Ya silakan, Mas Mari. Sedang marak sekarang itu kan banyak operasi pasar baik itu beras atau minyak. Dan pemerintah menentukan bahwa harga eceran tokonya sekian. Tapi ternyata pedagang itu menjualnya di atas harga eceran. Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Iya, nggak batil itu. Kalau pemerintah sudah menetapkan tidak boleh beras misalnya dijual dengan harga melebihi harga sekian gitu ya per kilo. Udah ada pengumuman ketetapan dari Menteri Perdagangan misalnya atas nama pemerintah. Lalu kemudian si penjual menjual dengan harga yang lebih. Nah itu tentu berarti dia tidak taat kepada pemerintah. Nggak boleh. Ya itu. Karena pemerintah kan punya kewenangan untuk mengatur. Ya mengatur. Ya tentu dengan rincian ya kualitas premium, kualitas apa? Beras premium dengan beras biasa lah misalnya. Nah itu. Kalau sudah ditentukan harga pasaran berdasarkan ketetapan pemerintah, maka penjual ya harus menjual ya sesuai dengan ketetapan itu. Yaitu. Artinya kalau melanggar tetap haram. Iya, kalau dia melanggar ketetapan itu berarti dia berdosa. Gitu. Kalau memang sudah ditetapkan ya secara jelas, pemerintah terang sangat jelas menentukan bahwa harga beras premium maksimal 1 kilo misalnya 17.000 gitu ya. Harga beras biasa yang pertengahan 1 kilo 12.000 misalnya. Nah berarti tidak boleh lebih dari itu. Karena saya beli saya jual lagi umpamanya jadi 15.000. Jenengan beli ke pasar, ya harga dengan harga di pasar 12.000. Jenengan bawa pulang Di rumah dijual 15.000. punya warung di rumah, ya boleh kalau gitu boleh, nggak ada masalah. Tinggal nanti orang mau beli ke tempat jenengan atau mau ke pasar susah-susah kan gitu. Itu boleh. Nah, kalau dia nggak mau capek, nggak mau lelah, nggak jauh-jauh, ya itu di warung tetangga aja. Nah, cuma nambah 3.000, kan nggak usah susah-susah jauh-jauh. Ya sisa sedekah. Nggak boleh itu kalau di pasar ya. Ya, nggak usah gimana ya? Yang nggak boleh di atas Sebentar, Bang. itu kalau di pasar ya. Yang nggak boleh. Yang nggak boleh di atas harga eceran tertinggi itu. Oh iya, Pasar. ya kalau jual di pasar. Luar pasar nggak boleh. Gitu, itu maksudnya. Di ruang publik ya di pasar. Walaupun itu tertulis HET 14.000 tetap. Lah kalau misalnya gitu, misalnya harus taat semua. Di pasar dia beli 14.000, dia bawa pulang punya toko di rumah 14.000 juga. Rugi. Kan nggak masuk. Oh enggak, Pak Farhan. Minyak. Dijual 14.000 ya.
Sama pemerintah kita untuk jual 4. 14.000. Nanti pemerintah janji akan mengganti selisihnya. Tapi kalau pemerintahnya tidak menepati gimana Ustaz? Ya yang dosa ya pemerintahnya. Iya. Berarti dia zalim. Dan itu banyak. Nah itu berarti kezaliman dari pemerintah. Ya. Dia sudah menjanjikan akan mengganti selisih harga yang kurang itu, tapi ternyata tidak terrealisasi. Nah, maka itu kezaliman pemerintah kepada rakyatnya. Yaitu. Dan itu tentu saja berdosa ya. Yaitu Pak Farhan. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Jelas ya Bapak Ibu? Ya. Masuk bab apa? Nimbun tadi udah ada di semuanya. Udah masuk bab nimbun. Apa nanti ada? Ada nanti bab soal menimbun barang ya. Nah, ya ada nanti insyaallah. Ya. Ya itu baik sekalian. Nah, insyaallah nanti ada bab tentang menimbun ya, hukum menimbun barang dagangan. Baik, sementara ini Bapak Ibu dan Jemaah sekalian, insyaallah nanti kita lanjut lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.